Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Sami, ya Allah ya Bashir, ya Allah ya Syahid. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram ya nur. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin ya hadi. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wal iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan hati kami semakin hakul yakin padamu, sehingga hati kami, hati yang tidak pernah lupa padamu, yang tidak bersandar selain hanya bersandar padamu, yang tidak takut dan gentar selain takut jauh darimu. Wahai yang maha dekat, jadikan majlis ini majlis penuh ampunanmu, penuh curahan rahmatmu, penuh keberkahan darimu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mana berani kita melakukan sesuatu tidak minta tolong kepada pemilik segala sesuatu. Semua ilmu milik Allah. Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan yang ditakdirkan berbicara bisa menjadi sebagian jalan ilmunya. Ilmu sulit dipahami kecuali Allah yang memberikan kemudahan memahami. Harus minta kepada Allah. Ilmu juga akan jadi amanah, sulit kalau tidak diberi taufik untuk bisa mengamalkannya. Kita juga harus minta. Maka kita harus minta kepada Allah dalam segala urusan, karena Dialah pemilik segala-galanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Semua yang di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Setiap saat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesibukan mengurus segala-galanya. Sibuk yang sibuknya pasti beda dengan kesibukan kita. Kita sibuk bakal banyak kerepotan, tetapi tidak ada kerepotan bagi Allah mengurus langit, bumi, berikut segala isinya. Meminta kepada Allah adalah zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Siapakah orang yang paling dicintai Allah? Orang yang paling, manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling banyak diingat oleh Allah. Siapakah manusia yang paling banyak diingat oleh Allah?
adalah manusia yang paling banyak mengingat Allah. Dan doa adalah salah satu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling banyak doa, dia yang paling banyak zikir. Doa mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa nurus samawati wal ard, cahaya bagi langit dan bumi. Maka berdoalah. Sebelum berangkat doa, karena kita tidak tahu apapun yang akan terjadi di depan. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Doa yang yakin, bismillahi, dengan nama Allah saya bertawakal kepadanya. Saya tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Lalu Allah memberikan kepada orang yang berdoa seperti itu, hudita wa kufita wa wuqita. Allah akan memberikan petunjuknya, Allah akan memberikan kecukupan, Allah akan memberikan perlindungan bagi orang yang berdoa. Masya Allah. Baik hadirin, kajian kita kali ini, apa kabar? Alhamdulillah. Mau Januari, mau Februari, sama saja. Jangan sampai tahun baru hanya jam 12 malam yang tidak ada apa-apanya yang ditunggu. Setiap hari bagi kita hari baru. Dan semangat baru untuk mencari ilmu baru, pengalaman baru, wawasan baru, agar kemampuan kita terus diperbaharui. Sebab hari demi hari masalah kita juga akan menemukan masalah baru. Benar? Selain masalah yang lama juga ada masalah baru. Dari setiap pertemuan nampak sekali dari wajah ini, wajah-wajah banyak masalah. Kalau kemampuan kita tidak bertambah, hidup kita seperti pemadam kebakaran yang hanya memadamkan api yang sudah menyala, itu akan hangus. Tetapi kalau kita terus menempa diri, insya Allah kita bisa mencegah kebakaran. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif Al-Khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala Latiful Khabir, maha lembut dan maha teliti. Semua yang ada di langit dan di bumi ini, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini surat Al-Mulk ayat 14 ya. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan perkataanmu atau mau engkau jaharkan seperti ini, Allah Maha tahu isi hati. Dan sesudah ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dialah Allah yang maha halus, lagi maha teliti, lagi maha mengetahui. Jadi hadirin, karunia dari Allah itu amat luas, amat beragam, dan melimpah setiap saat. Jadi jangan menganggap karunia Allah itu hanya wujud. Saya alhamdulillah ada yang memberi mobil. Sepertinya hanya itu. Oh sayang, saya tidak kebagian mobil. Saya diberi rumah, saya diberi handphone. Sepertinya
kita mengecilkan pemberian dari Allah. Padahal begitu luas karunia dari Allah. Benar ada yang dalam bentuk benda, tapi itu tidak seberapa. Ada yang dalam bentuk karunia Allah selain benda, ada yang bentuk ilmu. Ini sekarang kita sedang diberi karunia ilmu lewat siapa saja yang Allah kehendaki. Ilmu lebih berharga daripada benda. Kalau benda kita yang menjaga, kalau ilmu, ilmu yang menjaga kita. Kalau benda diberikan bisa tiada, kalau dengan ilmu kita bisa mengundang benda. Betul? Warisan penting adalah warisan ilmu. Nah, saudaraku sekalian, ada juga karunia Allah dalam bentuk aneka kesehatan. Bangun tidur, mata terbuka, karunia bukan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, bisa nafas gratis, segar. Tiba-tiba hacim, alhamdulillah, kuman, bakteri pada keluar dengan kecepatan tinggi. Betul? Derak-derak, alhamdulillah, tulang komplit. Lihat kucing melakukan peregangan, ya Allah, kucing stretching. Ini pelajaran bagi saya. Mau coba karunia Allah? Sambungkan tangan begini semuanya, angkat ke atas, ya, tinggi, ya. Alhamdulillah, enak? Enak tidak? Hadirin, kalau enak, enak. Kalau tidak, tidak, harus jelasan. Enak? Mari kita ulang 200 kali. Kenapa? Enak itu hanya sedikit dan sebentar, betul? Alhamdulillah. Tiba-tiba, maaf ya, ingin ke kamar kecil, jalan ke kamar kecil, terdengar ya Allah, alhamdulillah, masih mendengar suara ayam berkokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, ya Allah. Mendengar suara azan, betapa banyak tempat yang tidak terdengar suara azan. Masya Allah, bersautan, Allah Maha Besar, segala sesuatu selain Allah tidak ada apa-apanya. Ingat ya, azan itu bukan semata suara berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala-gala selain Allah tidak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hati itu, ya benar, segala-galanya kecil, hanya Allah yang Maha Besar. Pergi berwudu, lihat Allah menyediakan air, ya Allah. Mata airnya di mana? Mengalir sampai di rumah. Berapa banyak saudara kita yang mau wudu saja susah karena harus mencari mata air. Sekarang ada di sini. Lihat toilet. Berapa banyak yang kebelet tidak ketemu toilet. Ini ada di pelupuk mata, maksudnya di depan mata. Saya mohon maaf ini ya, kalau bicara ini bukan bicara jorok. Kalau kita BAK, BAB atau BA, buang angin sepoi, BAS, itu karunia, hadirin. Itu karunia besar. Kalau kita tidak bisa melakukannya, kita menderita. Tidak bisa buang angin, itu nelangsa. Benar? Tidak bisa buang air kecil, jengjerihen atau jengkolen, katanya menderita. Tidak bisa BAB,
Oh, racun di perut kita. Makanya Masya Allah masuk ke kamar mandi doa. Bagaimana doa masuk kamar mandi? Tuh nggak hafal ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khaba'ith. Doa masuk, lengkahkan kaki kiri, usahakan pakai sendal di toilet supaya jadi amal soleh. Masuk ke kamar mandi walaupun beda bentuknya, Allah masih ada kamar kecil, selot yang bagus, tutup yang baik. Ya silahkan sajalah sambil penuh syukur, tidak perlu di toilet. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ada adabnya ya. Cukup di hati, ya Allah Engkau lancarkan. Coba maaf ini ya, supaya nambah syukur. Kalau maaf ya, air seni itu kuningnya kuning bagus sekali, betul tidak? Ya nggak usah diperhatikan amat ya. Tapi ya Allah begitulah. Kalau selain itu ya tidak perlu diperhatikan. Tapi sing bersih ya Allah Engkau mudahkan. Itu disyukuri hadirin. Salah satu yang jangan sampai kita kikir berbuat baik adalah kalau ketemu toilet umum. 1,5 jam kita macet di jalan, nggak enak duduk, kedip juga jadi nggak jelas. Lalu masuk ke toilet, alhamdulillah, benar, bersyukur, betul tidak? Coba begitu, aduh syukurnya. Tapi dasar kufur nikmat, mau sedekah aja berat 1.000 tuh, kalau naik jadi 2.000. Harusnya ya Allah terima kasih. Maka orang yang paling sering melihat orang bahagia itu penjaga toilet itu. Dia bisa melihat bagaimana sebelum dan sudah ya. Lalu makan, minum, Masya Allah. Pernah melihat tayangan bagaimana kehidupan salah satu suku di gurun di Afrika. Kurus-kurus, betapa sulit untuk makan karena harus berburu. Dan berburu itu tidak setiap berburu dapat makanan. Harus bersembunyi di semak-semak, di dekat dengan sungai kecil supaya kijang ke sana. Dan tidak setiap ditombak kena. Dan tidak selalu yang datang itu kijang, malah yang datang singa atau kawanan gajah. 3 hari belum tentu berhasil. Dari tayangan itu ternyata ujungnya hanya berhasil landak yang dia tombak. Makan landak untuk 1 kampung. Kita Masya Allah datang ke meja makan. Sudah ada nasi uduk. Nasi untuk sampai ke tangan kita, berapa puluh orang yang berjuang. Ada yang nanam, ada yang ngetam, membersihkan, numbuk, ngangkut pakai truk terus. Itu rezeki kita tadi. Berpindah terus ke sana, dibeli, dinanak. Belum garamnya dari laut dikeringkan. Ikan, ibu ikan nikah, melahirkan, dibesarkan, ditangkap petani bawa pasar. Ikan bakar. Belum lagi lotek, kangkungnya dari sini, sambal, ngumpul dari mana-mana. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau lihat kehalusan perbuatan Allah, bagaimana mengumpulkan makanan itu di hadapan kita, bisa nangis hadirin. Yang begitu jauh seperti air ini, tidak pernah saya lihat mata airnya. Tiap hari selalu datang, berjumpa. Siapa yang nimba, siapa yang mensterilkan, ngebotolin, ngangkut pakai truk terus.
sampai ke sini. Belum lagi lidahnya dibuat sehat, masuk ke tenggorokan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan. Itu hadirin yang harusnya kita lakukan tuh. Makan tuh jauh lebih nikmat. Kemarin ada yang memberikan buah-buahan salak. Ketika dibuka, ya Allah, bungkusnya tuh rapi, bersisik rapi. Ini salak, pas dibuka tuh ya Allah, gak ada rasanya teknologi termodern yang bisa membuat susunan bungkus salak begitu rapi. Ketika dibuka, ya Allah, Maha Suci Engkau membungkus ini, satu persatu dibungkus oleh Allah. Ternyata sesudah dibuka, Allah memperlihatkan kebesarannya. Ada pelapis. Kita kan plastik atau tisu ini terlalu tebal. Ini pelapis salak. Saudara sudah tahu kan? Aduh, Masya Allah, di ujungnya tuh rada lembut ke sini. Klek, ya Allah, rapi, repet, ya. Tidak ada yang kurang. Sesudah dibuka pelapisnya yang begitu sempurna, siapa yang bisa ngebungkus di dalam bungkus? Sekarang kita makan salaknya. Itu kalau bahasa Sunda rangu, bahasa Indonesia apa? Renyah, krek. Aduh, manisnya, Allahu Akbar. Ya Allah, bagaimana Engkau memberikan gula masuk seperti ini? Airnya sama, curahan hujan sama, satu jadi salak, satu jadi duren, satu jadi pohon, satu jadi sirsak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Nikmat makan salak sambil ingat kehalusan jamuan Allah kepada kita. Betul? Saudara bisa memahami ini? Ada yang lebih enak daripada makan salak, yaitu ingat siapa yang menyempurnakan nikmat ini untuk kita. Dan Allah mah nggak perlu salak. Udah gitu ada yang ngirim dawegan, apa bahasa Indonesia? Kelapa muda. Ya Allah, sabutnya segitu gede, ada batok yang begitu keras, di dalamnya ada kelapa muda yang begitu lembut, ada air. Air turun ke bawah, kelapa naik ke atas. Ini dahsyat hadirin. Itu untuk saya hadirin, maaf. Ya Allah, perjuangan air ini naik, saya aja naik pohon kelapa, enggak pernah berhasil. Naik, masuk, diminum airnya, beda rasanya. Tidak tertandingi dengan sirup manapun. Dan ketika dikeruk itu, Fabi ayyi ala, Masya Allah, maka nikmat Tuhanmu manakah? Itulah kehidupan yang harusnya menjadi zikir. Makan jadi zikir, minum jadi zikir. Jadi ahli zikir itu bukan hanya sekedar menyebut nama Allah, tapi mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Jauh lebih nikmat. Kalau makan tidak pakai zikir, salak cuman 2 gitu. Dawagan sekarang ini kelapa mudanya kecil-kecil, dikasih satu lagi, cuma lah kalau cuman 2 dan harus bayar, harusnya gratis. Mau lihat karunia Allah bentuk lainnya? Itu zikir, makan, minum, buka lemari. Ya Allah, begitu banyak baju yang kau siapkan, jaket, kaos, baju tidur, ya. Betapa banyak orang yang tidak memilikinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita jalan, baru saya lihat di YouTube,
Teman-teman yang ikut Instagram AA, saya sedang berdakwah lewat Instagram juga karena 15 detik bisa mengirim video ringan. Itu ada yang badannya 2, kakinya 1, jadi belah dari sini. Ada 2 orang, cuman ke bawahnya 1. Maha suci Allah yang menciptakan segalanya. Sambil saling menyisir satu sama lain karena tangannya 4. Tapi dari pinggang nyambung cuman ada sepasang kaki. Tapi dia tidak bisa berdiri sehingga jalannya seperti laba-laba. Melihat seperti itu, Masya Allah, kita diberi tangan, kaki. Apa yang mau dikeluhkan tentang tubuh ini? Selain tubuh dipakai maksiat yang kita keluhkan. Jerawat, kutil, terlalu kecil untuk mengeluh, benar? Hidung kurang mancung, yang penting kan berlubang. Ini serius hadirin. Betapa banyak karunia Allah yang tidak kita syukuri karena kita salah membandingkan diri, benar? Ada yang hanya mencela saja kepada tubuhnya karena dia lihat tubuh yang lebih sempurna. Lihat yang tinggi, saya jadi merasa kecil. Tapi lihat yang kecil, jadi merasa besar. Terserah. Lihat yang mancung, kita jadi pesek. Lihat yang tidak punya hidung, kita bersyukur. Orang yang sangat sibuk melihat apa yang kurang, maaf, orang lain yang lebih pahit, timbul rasa syukurnya. Dan syukurlah yang mendatangkan karunia. Kita lanjutkan kehalusan karunia Allah. Kita sering mengatakan kebetulan. Apakah ada kebetulan dalam hidup ini? Maaf hadirin, salah satu amal soleh adalah membahagiakan yang bertanya. Apakah ada kebetulan dalam hidup ini? Saya bahagia. Semuanya terjadi presisi biiznillah, dengan izin Allah. Allah maha presisi mengatur segala-galanya. Presisi ini apa yang harus jadi kuku, sel kuku tumbuh di sini dia. Tidak akan tumbuh di hidung, kuku, tidak. Semuanya presisi. Gigi juga diatur presisi. Ya, apakah di mata kita bergigi? Tidak. Gendang telinga, gendang, nggak pakai goong, kenongan, tidak ya. Betul, pita suara kita presisi ini, tidak suara binatang. Ini pahit, asin, presisi semuanya, benar? Padahal ibu tidak kompakan mengatur tata letak lidah. Harusnya kan janjian, asin sebelah sana ya, presisi. Jadi asin semua. Bau-bauan di hidung kita presisi ini. Coba kentut seorang. Pasti sama. Tidak akan mungkin. Oh ini melati, mustahil ya. Itu tidak presisi ya. Allah ciptakan kuku, rambut, tidak didesain ada rasa sakit karena Allah nyuruh mengguntingnya. Karena tidak mungkin Allah nyuruh gunting kuku, tapi kukunya oleh Allah dibikin saraf sakit. Wow, tiap Jumat itu mengerikan hadirin, jerit. Dan Allah atur setiap rambut tidak ada darahnya di sini ya. Selain tidak, karena kalau digunting ada darah, mengerikan sekali ya. Tempat cukur tuh horor, bersimbah darah di mana-mana. Ini serius hadirin. Presisi, apakah ada pemberian Allah yang meleset? Saya bahagia. Apakah ada pemberian Allah yang meleset? Apakah ada ketentuan Allah yang tertukar? Ini kan duduk dempetan begini. Ini ya, berdesak-desak, terus doa. Apakah mungkin ada yang ketuker gitu? Itu di multajam, desek-desekan doa.
Apakah ada yang tertukar? Misal ini nggak pantas ya. Satu minta kambing, satu minta jodoh. Deketan gitu. Pas pulang ke rumah, ini minta jodoh. Yang datang kambing. Aduh, ya Allah. Ini saya minta jodoh. Kenapa yang datang kambing? Lalu datanglah ternyata pemilik kambing. Nah, itulah jodohnya. Jangan salah sangka ya. Ya seperti yang minta jodoh. Ya Allah, saya mohon jodoh, jodoh. Hanya Engkau yang mengatur jodoh. Keluar dari rumah sesudah doa, sesudah sholat duha, langsung ada yang tertarik kepada dia. Bahkan tanpa rasa ragu dan malu mengejar dia. Bahkan menerkam dan menggigit ya. Ya Allah, saya minta jodoh. Kenapa yang datang anjing betina? Mustahil ada takdir yang kebetulan. Dibawa ke dokter, lukanya cukup parah, harus ke rumah sakit. Di rumah sakit suruh nunggu beberapa waktu, akhirnya ketahuan takdir, rahasia takdir. Jodohnya ternyata perawat. Jadi anjing itu hanya jalan pertemuan dia dengan calon yang Allah tetapkan. Memang Allah jodohnya itu perawat, khusus bagian gigitan anjing. Jadi begitulah ya. Jadi jangan suudon kalau ada yang tidak cocok itu ya. Boleh jadi itu bagian daripada sampainya kita kepada ketentuan Allah. Tapi ingat beda-beda semuanya ya. Jangan sampai yang ingin jodoh, mana yang anjing deh. Gak ada yang gigit, beda-beda. Beda-beda. Atau saudara digigit anjing langsung yes, tunggu dulu ya. Belum tentu ya, tiap orang ada episode masing-masing. Nah, karena tidak ada yang kebetulan, pas mau parkir, susah parkir, tiba-tiba ada yang keluar. Aduh, pas betul ya, kebetulan. Enggak ada, itu karunia Allah. Walaupun parkir sulit di depan keluar, Allah yang ngatur. Kalau Allah mau, sebelum kita ada yang masuk. Atau kita ke jalan yang lain, Allah atur semuanya. Seperti dulu ada yang mau pengajian ke sini, tidak punya ongkos pulang. Ketika duduk di kereta, biarlah saya mau ngaji, Allah lah yang akan ngongkosin. Allah tahu rezeki saya cuman segini, tapi pulang saya belum ada uang. Bismillah saya nggak akan ngarap-ngarap dikasih siapapun. Pas duduk di kereta, ngobrol dengan seseorang, baru pulang seseorang itu menjadi seorang motivator dan dapat rezeki, dan dia sudah niat, saya akan memberikan sedekah kepada orang yang duduk di sebelah saya. Siapa yang ngatur? Allah. Duduk dengan yang niat, semuanya diatur oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Makanya kalau ada hal-hal yang kejadian tuh jangan salah baca. Pasti ada hikmahnya. Termasuk lagi begini di samping ada yang kentut, misalkan tut. Kita tidak boleh salah menyikapi. Langsung 1001 alasan untuk berbaik sangka. Dia pasti sudah berusaha keras menahannya, tapi tidak tertahankan. Inilah takdir ujian kehidupan yang berat bagi saya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Dia kelihatan merasa malu, saya harus pura-pura tidak dengar. Enggak kok Mbak, enggak kedengaran. Jangan sampai pura-pura. Ya Allah, alhamdulillah telinga saya masih peka. Selembut ini masih tetap terdengar. Tiba-tiba tercium agak bau. Tenang, saya masih tahan. Buka aja mulut, napas pakai mulut. Yang penting dia tidak merasa malu.
Jadi amal tidak? Kira-kira Allah tahu tidak perjuangan kita menghadapi kegetiran suasana itu? Tapi banyak yang gagal. Yang benar dong Mbak, ini majelis taklim. Padahal bau juga paling beberapa derajat dibanding produk kita sendiri ya. Dan itu pun berapa menit sudah berlalu, betul? Kalau kita sadar ini, oh ini karunia Allah, ladang amal bagi saya untuk menjaga perasaannya. Enak hadirin. Jadi yang namanya ilmu agama, ilmu tauhid itu sampai ke hal-hal yang halus. Bukan hanya, maaf ya, bukan hanya dalam tabligh akbar begini, bukan dalam demo, tapi sampai ke hal-hal yang kecil, yang halus. Sedang duduk begini, tiba-tiba melihat di depan ada sampah kecil lah ya, tali yang kecil ada di depannya. Ini Allah yang ngatur. Ya Allah, ini sampah, ambil, masukkan ke saku. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Semakin dalam kesadarannya ya, walaupun harus diulang-ulang. Allah menyaksikan tidak kita mungut sampah? Kira-kira Allah senang tidak kita membersihkan rumahnya? Dibalas tidak oleh Allah? Tapi tidak ada yang lihat, tidak apa-apa. Tidak ada yang tahu, tidak apa-apa. Allah tahu, Allah asyakur, Allah subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri kebaikan hambanya sehalus apapun. Walaupun hanya ada jarum kecil, ambil, amankan. Boleh jadi itu yang membuat kita bisa hafal 1 juz Al-Quran. Karena Allah ngebalasnya itu, oh, orang yang berlumur dosa saja ngasih minum seekor anjing, hadiahnya diampuni oleh Allah. Jadi Allah tuh maha halus menilai. Bahkan kalau kita tidak bisa berbuat secara fisik, di hati terdalam aja ada empati, ada doa, itu dicatat oleh Allah kebaikan. Sedang jalan, lihat para itu, apa yang rambutnya gini tuh, pangrok. Hati kecil kita, ya Allah, ini hambamu, pasti dia ingin bahagia, dia ingin mulia, tapi belum tahu jalan bahagia dan mulia. Dia merasa dengan pangrok itu akan mulia. Saya bersyukur engkau beri hidayah, tahu agama, tahu yang halal dan haram. Sedang saudara saya ini boleh jadi belum tahu. Ibunya, ingat ke ibu pangrok, bunak, ibu pangrok. Nggak boleh menertawakan hadirin. Kita dicabut hidayah, kita bisa gabung jadi pangrok juga ya. Serius, kita ngumpul di sini mah hidayah taufik Allah. Masih ingat azan itu? Takbir, takbir, syahadat, syahadat. Tapi ketika sholat, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Sama, kita bisa ngaji gini juga, hidayah taufik Allah. Itu pangrok belum kesini. Kita doakan, ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, beri hidayah dan taufik kepada hambamu ini ya Allah. Kita nggak ngasih apa-apa, tapi Allah tahu persis di lubuk hati ini kita ingin ini selamat. Duh, mungkin ibunya bahagia kalau anak ini jadi anak soleh. Ya Allah, beri hidayahmu, taufikmu. Allah tahu tidak isi hati kita? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati.
wa huwa alimum bidati sudur. Dan Allah, dan Dia mengetahui segala isi hati. Allah senang tidak kita mendoakan hambanya dengan doa kebaikan? Bandingkan dengan amit-amit sampah masyarakat. Ini yang gini-gini nih yang ngaco tuh, yang bikin kacang. Dicatat tidak omongannya? Mau apa kita ngomong gitu? Tiba-tiba nonton TV, ada artis yang goyang, nggak usah dilihat lah ya, goyang cor, apa aja sih goyang teh? Ada yang goyang bebek, ada yang segala macam. Jangan, memalukan sekali. Ya memang memalukan, tapi keluar doa tidak. Ya Allah, ini pasti ingin sukses, ingin mulia, ingin bahagia, tapi baru tahunya seperti ini. Beri hidayah ya Allah dan taufik-Mu agar bisa menjadi istri yang soleha, anak yang soleha. Berapa banyak yang dulu artis, bagaimana dulunya dan sekarang menjadi bagian dari dakwah berhijab, betul? Benar? Berapa banyak penyanyi yang dulu lupa sekarang jadi ingat ke Allah dan jadi tokoh dakwah. Boleh jadi doa dari masyarakat, dari jamaah yang kita tidak tahu siapa yang mendoakannya, tapi Allah Maha mendengar doa dan dikabulkan. Itu kebaikan hadirin, dan kitanya juga enak kalau mendoakan kebaikan. Allah Maha halus mengetahui amal-amal terhalus diri kita, di hati kita, memindahkan satu butir. Jadi saku itu memang tidak apa-apa jadi tempat-tempat sampah. Kalau ke masjid, pungut apa saja, karena Allah Maha halus. Tuh saya juga dapat, ya bisa hilang nih pahalanya gara-gara pamer. Tapi ini rezeki, boleh jadi ini nanti 1 juz nih. Wah kalau gitu saya mencari 30 yang begini. Lihat, ada banyak burung gereja yang pindah-pindah. Buatkan tempat air di sana, isi, biarlah dia minum. Kita memang tidak kenal dengan burung tersebut. Burung datang, minum, Allahu Akbar, sedekah. Di masjid, ternyata di toilet masjid tidak ada alat-alat kebersihannya, sehingga masjid kurang bersih. Belikan sendal, simpan di sana supaya yang masuk ke toilet tidak terkena najis. Tidak usah diumumkan pakai nama dia, ya AA di tiap sendal. Ya, nggak penting lah. Nggak penting orang lain tahu kebaikan kita, betul? Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu perbuatan kita, Allah tahu tidak? Tahu tidak? Orang muji, orang mencaci kebaikan kita, kalau kita melakukan ikhlas, Allah senang tidak? Apakah ada sesuatu yang tidak dilihat oleh Allah? Apakah ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah? Apakah ada sesuatu yang tidak dibalas oleh Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Sekecil apapun walau sebesar atom, pasti kita akan lihat balasannya. Tidak ada urusan bagi kita orang lihat atau tidak, karena yang penting kita yakin Allah melihat kita. Betul? Tidak ada urusan bagi kita orang muji atau nyaci, monggo. Gak ada urusan.
muji ya mulut beliau, nyaci ya mulut beliau, sedang urusan kita adalah Allah suka kepada kita. Kan persoalan dalam hidup kita tuh bukan persoalan yang ada. Persoalan dalam hidup kita ini, kita jauh dari Allah, itu persoalan kita. Segala masalah yang ada itu nggak ada yang gawat, semuanya itu mudah kalau Allah menolong kita. Tapi sekecil apapun persoalan jadi susah kalau Allah tidak menolong kita. Jadi masalahnya bukan persoalan yang kita hadapi, masalahnya kita ditolong atau tidak menghadapi persoalan ini. Halo? Ya seperti ulangan. Ulangan kan susah bukan karena soalnya. Ulangan itu susah karena kita enggak tahu jawabannya. Ini ilmiah, hadirin kok seperti bingung begini. Ulangan itu susah bukan karena soal, tapi karena kita enggak tahu jawabannya. Buktinya ketika dikasih contekan kan senyum ya. Tuh, menjiwai. Ketika guru ngasih tahu ini jawabannya B, iya cerah. Tadi mah cekot. Nah, gimana kalau Allah sudah ngasih tahu? Ada yang susah tidak dalam hidup ini? Tidak ada. Jadi jangan takut oleh masalah keluarga, masalah anak, masalah uang, masalah hutang, masalah kesehatan itu kecil. Yang jadi masalah besar kita tuh layak tidak ditolong oleh Allah. Nah, supaya kita ditolong Allah, diantaranya kita harus sibuk dengan amalan yang Allah sukai. Karena Allah, ya, setuju? Tolong aja. Persoalan di sini mungkin selesai dengan kita nolong kucing, kecoa, atau mungkin pada waktu kita ada motor mogok karena bensinnya habis, kita keluarin bensin dari kendaraan kita, padahal kita tidak kenal, silakan. Tapi gak apa-apa. Dia pakai, dia lupa, tidak berterima kasih, gak apa-apa, gak apa-apa. Allah pasti lihat. Kita tidak tahu. Itu boleh jadi yang membuat kita bisa berangkat haji, umroh. Karena hitungan cara Allah membalas kita tuh beda dengan cara orang membalas. Benar? Ini kita juga tidak tahu. Kenapa kita jadi ke majelis taklim begini? Boleh jadi karena ada kebaikan-kebaikan kecil yang berseliweran doanya. Mungkin pada waktu kita beli bakso ya, harganya 8.000, kita bayar 10.000 atau 9.500. Kita bayar 10.000. Ini kembaliannya gak usah keluar doanya, ya Allah. Ini kelihatannya sih belum jadi orang kaya wajah ini ya. Rada kumel tetapi dermawan. Ya Rob, tolong mudahkan segala urusannya. Gara-gara 500 jodoh dengan yang tadi hadirin. Tiba-tiba dimudahkan urusan. Masya Allah. Makanya enaklah kalau kita senang dengan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala asyakur, maha mensyukuri sekecil apapun kebaikan hambanya. Apa bedanya syukurnya Allah dengan syukurnya kita? Kita itu biasanya bersyukur kalau ada orang berbuat baik ke kita, ya. Tapi kalau Allah mensyukuri hambanya yang berbuat baik buat dirinya sendiri. Karena Allah sudah tidak perlu apapun dari kita. Jadi kita tobat, Allah bersyukur. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita berbuat baik, Allah mensyukurinya dengan ampunan dan balasan. Kita bersedekah. Nah, terakhir supaya kita ikhlas, kita harus tahu bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sebetulnya itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus berjihad membela agama. Ini kita aja ya. Islam tuh bikinan Allah.
Allah penguasa langit dan bumi. Islam tuh sudah sempurna, nggak bisa rusak karena dihina orang. Benar? Walaupun kita berjuang, ya kita yang untung. Ini nih yang pakai sorban sedang ceramah sekarang ya. Apa sih yang bisa dilakukan orang ini? Apa saya bisa memasukkan ilmu ke otak saudara? Gak bisa. Allah yang bisa. Apa saya bisa merubah saudara yang hadir? Enggak mungkin. Hidayah tuh hanya Allah. Yang ini mah bagian bunyi aja begini. Kalau niatnya benar, omongannya benar, pahala dapat. Perkara saudara jadi paham, jadi mengerti, jadi robah, itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dakwah teh sebetulnya mah lagi ngumpul-ngumpul pahala, ngumpul-ngumpul amal soleh, dan gak ngerti bagaimana merubah saudara. Ya, makanya jangan merasa berjasa kalau kita sudah dengan izin Allah berbuat sesuatu. Kita nyumbang masjid, uangnya juga uang dari Allah. Yang dapat pahala siapa? Jawab hadirin, eta teh amal soleh. Atulah segitu-gitu aja kan paling ya tidak. Kalau kita sedekah, siapa yang dapat pahala? Siapa yang digugurkan dosa? Siapa yang ditolak bala? Tuh kita yang untung. Allah mah nggak untung sama sekali. Makanya yang paling kikir berbuat kebaikan, dia kikir untuk dirinya sendiri. Zalamtu nafsi. Begitu pula kalau kita berbuat jahat, maksiat, buruk, bakal ke siapa itu? Kembali ke kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan balik ke kita, keburukan yang kita perbuat balik ke kita sendiri. Jadi kalau kita sengsara, siapa yang membuat kita sengsara? Diri kita sendiri. Kalau kita celaka, siapa yang mencelakakan diri kita? Jadi yang paling mengancam hidup kita tuh siapa? Diri kita sendiri. Jelas? Itu dalil-dalilnya sudah komplit. Tapi saya sudah sedekah, saya ditonjok. Emang ditonjok jelek? Yang jelek tuh nonjok. Kalau kita nonjoknya tanpa alasan yang sah, zolim. Dihina, difitnah, ditipu, gak bahaya. Yang bahaya tuh menghina, memfitnah, nipu, licik. Karena itu yang akan menjadi kecelakaan bagi kita. Para sahabat juga baik-baik, ada yang mencelakakan, dia tidak rugi, meninggal juga jadi syuhada. Benar? Makanya kalau bercermin tuh jangan banyak gaya ya. Kalau kedip, kenyam, kunyem, bukan begitu kalau bercermin. Yang benar kamu jadi orang. Yang nyelakain saya tuh kamu. Nanti dia pasti nunjuk ke kita ya. Jangan bawel. Nanti kita tutup, dia ikut nutup. Kompak ya. Pikiran jangan mesum kamu. Gara-gara kamu suka lihat yang porno-porno, saya jadi sengsara. Jangan keras-keras ngobrolnya ya. Bisa jadi masalah baru. Ayo hadirin, ilmu tauhid, ilmu agama tuh harus hadir dalam sekecil apapun yang kita lakukan, sehalus apapun. Pokoknya hidup mah cuma satu yang ada di otak ini, kebaikan. Kita harus senang dengan kebaikan, senang orang yang berbuat salah berubah jadi baik, senang kebaikan tersebar, dan kebaikan kita bukan untuk dianggap orang sebagai orang baik. Kebaikan kita bukan supaya orang jadi baik ke kita. Kebaikan kita bukan supaya terkenal. Kebaikan kita mah satu aja, supaya Allah ridho ke kita. Cukup ya. Ya Bu, Ibu. Jadi ibu kalau mau berbuat baik ke suami, bukan supaya suami jadi baik ke ibu. Udah, berbuat baik aja terus. Tapi suami saya, diam.
Padahal saya sudah tobat, tapi suami saya tetap aja kayak gitu. Allah yang ngebulak balik hati. Mungkin belum waktunya dibalikin ya. Ke anak juga gitu. Apa yang ingin ada di anak, adakan pada diri kita. Ingin anak sopan, kita yang sopan duluan. Karena Allah melihat siapa bapaknya. Ingin anak jujur, kita yang jujur duluan. Ingin anak disiplin, kita yang disiplin duluan. Lakukan ini karena Allah ya. Mudah-mudahan hadiahnya nanti anak dibalikan hatinya oleh Allah. Jadi anak yang soleh, solehah. Begitu Pak. Ayo sing sibuk cari ilmu baru, amal pengalaman baru. Supaya apa? Supaya banyak yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Setuju? Semangat tidak nih? Ayolah, jangan takut. Apakah rezeki kita tertukar? Tidak. Jawab. Ini yang sensitif nih. Apakah jodoh bisa tertukar? Oh yes. Ini yang lagi persaingan gembira. Yes. Saya semangat karena memang yang suka sama dia ada berlima. Yakin tidak akan tertukar. Iya, itu memang buat temannya ya. Baik rekan-rekan, terima kasih. Alhamdulillah. Ada yang baru pertama kali hadir hari ini ke sini, boleh acungkan tangan? Alhamdulillah cukup banyak. Terima kasih. Tahu dari mana? Yang tahu dari Twitter, Jong? Facebook? Instagram? Jadi komplit begini. Alhamdulillah. Cuma satu, ya nggak apa-apa. Satu juga ya manusia, betul tidak? Alhamdulillah. Yang mau datang lagi bulan depan, Cung? Terima kasih. Yang mau mengajak yang lain ke pengajian ini bulan depan, Jong? Allah mencatat semua, mudah-mudahan ya. Ajak saja. Perkara dia mau ikut atau enggak, bonceng aja ya. Siapa tahu beliau dapat kebahagiaan syariatnya lewat diajak. Betul? Terima kasih. Baik, 10 menit untuk tanya jawab, silakan. Oh, sambil tanya jawab, sambil diedarkan sedekah, tidak apa-apa. Ini kita biayai sendiri acara ini, mudah-mudahan barokah. Ya Allah, jadikan siapapun yang bersedekah menjadi hamba pilihan-Mu. Hamba yang selalu ingat padamu, yang Kau jauhkan dari apapun yang menjauhkan dari-Mu. Jadikan siapapun yang bersedekah ini ya Allah, Engkau bukakan hatinya selalu makrifat padamu. Engkau cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Engkau mudahkan segala urusan yang maslahat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan bersedekah. Dek, kalau sedang doa jangan bergerak ya. Terima kasih. Ya, pertanyaan silakan, pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang durhaka sama orang tua. Kemarin sebenarnya pengajian bulan kemarin Desember saya kepengen minta doa sama karena ibu saya sedang sakit kena kanker. Tapi setelah saya ngaji di sini bulan kemarin tidak mendapat kesempatan untuk minta doa. Terus saya pulang dari Istiqlal bulan kemarin, saya telepon ke kampung, ibu saya minta doa dan minta diistighfarkan sama saya. Setengah jam kemudian ibu saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Sebelum beliau meninggal, beliau itu udah sakit 3 bulan di kampung. Dan berapa kali masuk rumah sakit, saya tidak bisa merawat terus-menerus karena saya bekerja di Jakarta. Setelah beliau wafat itu saya ngerasa apakah saya termasuk anak yang durhaka karena tidak bisa full merawat ibu saya. Sedangkan saya
pulang ke kampung, dalam perjalanan pulang saya selalu membaca cerita tentang anak muda yang dari Yaman, yaitu Uwais Al-Qarni, yang begitu taat dan patuhnya sama ibunya, sampai saking dia cintanya sama Rasul, tapi karena saking taatnya sama ibunya, beliau tidak sampai bertemu dengan Rasulullah. Apakah saya termasuk anak yang durhaka karena hanya mementingkan pekerjaan dan rezeki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang seorang ibu bisa mengurus 9 anak, tapi 9 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu. Ini keajaiban. Setiap orang kondisinya berbeda-beda, ujian tiap orang berbeda-beda, tapi Allah tahu isi hati setiap orang. Siapa yang paling ingin berbakti ke orang tua. Situasinya berbeda-beda, ada yang mudah, ada yang dekat, ada yang jauh. Tapi paling tidak adalah hati ini selalu merindukan bisa membalas kebaikan walaupun tidak akan terbalaskan, ya. Selalu berharap orang tua kita husnul khotimah. Selalu berharap doa kita bisa ikut melapangkan kuburnya. Kalau hidup kita ingin berbakti, wafat ingin husnul khotimah, di kubur kita bisa melapangkan. Dan syukur kalau nanti kita bisa jadi hafiz dan hafizoh. Karena seorang hafiz dan hafizoh akan memakaikan mahkota cahaya di akhirat nanti, yaumal hisab. Dikala semua gelap, nanti bisa datang ibu, ini mahkota cahaya. Tidak ada kata terlambat untuk memohon ampun kepada Allah. Bersedekah lebih banyak, jadilah anak yang soleh, doa kita didengar Allah, dan jadilah hafiz, hafizoh. Mudah-mudahan nanti ibu di yaumal akhir akan berjumpa lagi dengan menggunakan mahkota cahaya. Ini benar hadirin. Makasih ya. Alhamdulillah saya dikaruniai 2 anak yang sudah hafiz dan hafizoh. Alhamdulillah. Ketika ditanya kenapa Gigi ingin nanti di akhirat bisa membawakan mahkota cahaya untuk orang tua, bapak dan orang, Masya Allah. Alhamdulillah saya dititipi 11 anak. Mudah-mudahan 11-11-nya suatu saat jadi hafiz-hafizah. Terutama bapaknya yang harus hafiz ya. Jangan cuma ngarap-ngarap anak dan bapaknya tetap nggak ngaji. Allah Maha tahu. Ya, selanjutnya. Selang-seling akhwat, siapa yang menanya? Ada takdirnya, siapa yang kebagian mikrofon. Tenang, jangan dengki, jangan jengkel ya. Kalau sudah ngacung, ke sana lagi. Nah, perkataan itu dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agim yang terhormat, yang saya ingin tanyakan adalah sebentar, maaf Bu, ada baiknya kita berkenalan. Oh ya. Ibu dari mana, siapa? Maksud saya nama Bu. Ya. Saya Adek Ridwan. Ya, dari mana pertama kali Ibu ke sini? Oh bukan, saya udah 20 tahun mengenal Istiqlal dan saya aktivis di sini. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya betul, jadi begini Ustaz. Saya Adek Ridwan dari Tasikmalaya, tapi mondar-mandir Tasik sini. Jadi begini Ustaz, tadi saya perhatikan Ustaz bilang bahwa apabila mendengar suara azan, kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil alil azim, gitu kan? Tapi yang saya lakukan selama ini bukan itu Ustadz. Jadi apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Sebab saya lakukan adalah apabila mendengar hayya alal falah gitu ya, atau hayya alas sholah, itu saya jawab dengan
alhamdulillah rabbil alamin. Karena saya takut dengan berkata la haula wala quwata illa billahil azim, saya menjadi tidak punya daya upaya gitu loh. Akhirnya saya kuatkan dengan alhamdulillah, lalu saya bergiat. Baik. Apakah itu lebih baik? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua ibadah terlarang kecuali yang diperintahkan. Jadi dalam menjawab azan tidak bisa sekeinginan kita, karena itu adalah bagian dari ibadah dan Rasulullah sudah mencontohkannya. Rasulullah menganjurkan kalau azan berkumandang dijawabnya adalah sesuai takbir, sesuai syahadat, tapi hayalah sholah, hayalah falah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Begitu Bu? Mulai hari ini jawabannya itu saja ya. Jadi sunnah. Terima kasih. Terakhir. Ya. Duhur jam berapa sekarang? Jam 12:02. Oh, kita masih cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afli Sasmasi dari Medan. Saya kerja di sini. Jadi pertanyaan saya ialah, saya sering membaca di koran, di mana-mana korannya banyak sekali kasus. Kasus yang pertama ialah orang tua memperkosa anaknya. Maka saya minta sama Bapak, sama Ustadz, bagaimana caranya hukum Islam ini tegak di Indonesia ini? Karena terlalu banyak sehingga saya risau dan saya sedih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negara yang sangat besar. Jumlah penduduknya 240 juta. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini, saya belajar dakwah baru sekitar 30 sekian tahun. Sudah belajar dakwah ke sana sini seperti yang dilakukan dulu. Ujungnya seperti yang disampaikan sekarang. Kalau kita ingin merubah sesuatu, lakukanlah 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Dengan harapan kalau kita mulai dari diri sendiri, apa yang kita minta dari orang lain, kita sudah melakukannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita berubah, Allah menjadikan diri kita jalan perubahan bagi yang lain. Sebab mengharapkan yang lain berubah, kalau diri kita kurang robah, biasanya kita yang menggagalkan dakwah kita sendiri. Gitu deh. Kita harus membangun ukhuwah Islamiyah sedunia. Rada susah karena dengan adik aja nggak akur ya. Jadi kita harus mulai dari diri, mengamalkan sekuat tenaga. 3M apa? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil tadi itu. Coba kalau di sini ada sampah, 1000 sampah kecil-kecil. Setiap jamaah yang hadir mengut sampah, bersih tidak ruangan ini? Mulai di sakunya masing-masing ada uang 100.000 atau 10.000 lah. Nanggung 50. Coba saudara kalau punya 120.000, jujur mana yang akan disedekahkan? Jujur. Jujur. Jujur, awas, jangan bohong. Berapa? 20.000. Kalau 125.000 3 lembar tuh. Berapa yang disedekahkan? Jawab. 5.000. 126.000 4 lembar tuh. Jadi kita mah kalau ke mall itu uang 100.000 tuh sekejap perginya ya. Tapi kalau ke masjid sulit sekali itu mengeluarkan yang 100-an tuh ya. Begitulah. Setan tidak suka kita jadi dermawan. Makanya kalau saudara sudah nyabut uang, jangan ragu-ragu, bet saja. Jangan takut. Mana kotak infak cancelingnya ada? Minta. Pertanyaan satu lagi boleh? Selang-seling ya. Nah, tenang ya, hati itu harus mintanya ke Allah. Ya Allah, saya ya Allah, jangan nanti jadi tertekan. Shh, tunggu dulu.
kalau takdir mau begitu. Saya minta ibu-ibu yang megang ini ya. Maka ibu-ibu silakan. Petugasnya sepertinya, maaf ya Dek, selang-seling supaya adil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami nama Turini dari Solo. Yang ingin kami tanyakan Pak Agim, di kampung saya itu kalau mengenang hari kematian keluarga kita, ada yang mengharamkan, atau kalau mengadakan tahlil dan yasin itu ada yang mengharamkan. Yang kedua yang ingin kami tanyakan, apakah sholat Jumat itu diwajibkan bagi kaum perempuan atau sunnah? Terima kasih. Begini ya hadirin, perbedaan pendapat itu banyak. Yang biasanya jadi masalah itu bukan perbedaan pendapatnya, tapi nafsu. Yang membuat berantem itu bukan pendapat yang berbeda, tapi emosinya yang membuat jadi berat itu. Suatu saat ceramah di sebuah masjid, diminta jadi imam subuh. Di sana biasa pakai kunut. Giliran saya tidak pakai kunut. Misal waktu itu. Sesudah selesai, kira-kira yang ke surga yang mana ya hadirin? Yang pakai kunut, yang tidak pakai kunut. Kalau yang pakai kunut ke surga, atau saya enggak ya. Termasuk yang sholat di Masjidil Haram tidak pakai kunut di sana. Kalau yang pakai yang tidak, gimana? Saya ngomong apa tadi hadirin? Kalau yang tidak pakai kunut ke surga, tuh yang kunut enggak pada ke surga. Kelihatannya mah dua-duanya bisa ke surga ya. Yang paling khusyuk, yang paling baik akhlaknya dan beramal dengan pengertian yang benar. Jadi kalau menyikapi perbedaan pendapat nggak usah ikut campur, belajar aja dua-duanya. Kenapa ini kunut, kenapa ini tidak kunut, ambil yang paling diyakini dan hormati yang punya keyakinan yang lain. Dan surga bukan punya kita, dan kita juga belum tentu husnul khotimah. Kalau ada yang, wah ini ngaco, ini bid'ah, kamu bisa celaka. Saudara yakin bakal husnul khotimah? Gitu. Ini saudara menghakimi orang segitu hebatnya, saudara yakin udah pasti bakal ke surga gitu? Gitu jawabannya. Hati-hati, cara Allah menilai hambanya beda dengan cara kita menilai. Kita ilmu dikit, pengetahuan dikit, juga banyak nafsunya. Jadi kadang-kadang kita bicara kebenaran tapi terlibat nafsunya yang besar itu. Begitulah ya Bu. Memang di zaman Rasulullah tidak ada terdengar riwayat bahwa kalau sudah meninggal ada 30 hari, 40 harian dan sebagainya, sehingga sebagian tidak melakukannya. Tapi ada juga yang melakukan, daripada dulu dilakukan main judi pada waktu itu, lebih baik digunakan saja daripada kumpul-kumpul orang meninggal dipakai kemaksiatan, mending dipakai zikir mengingat Allah. Yang saya dengar begitu Bu. Jadi daripada sia-sia, apalagi daripada maksiat, lebih baik dijadikan dakwah pada waktu itu. Makanya kalau melihat perbedaan, kuncinya satu, belajar. Cari ilmu dua-duanya dan amalkan yang paling kita yakini tanpa mudah memvonis orang lain. Setiap orang punya hak mengambil keputusannya masing-masing, betul? Jangan berantem ya, dan surganya juga bukan punya kita. Halo? Ya alhamdulillah, sudah kalau gitu. Ini adek kalian sudah megang mikrofon ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ivan Cassandra Irwandi, saya dari Bekasi. Pertama Ivan sini? Iya, pertama kali diajak sama ibu saya. Oh diajak sama ibu, apa kata ibu, coba jelaskan. Tadi dibangunin pagi-pagi. Saya tuh sholat subuhnya susah banget, Oh sholat subuh susah? Iya, terus dibangunin, ayo berangkat ke Istiqlal.
biar dapat hidayah. Gitu. Oh. Alhamdulillah dapat, mudah-mudahan. Amin. Terus diajak ibu ke sini, asalnya nggak mau atau gimana? Asalnya tadi berat banget tak? Berat. Emang kalau untuk berbuat kebaikan tuh kayaknya berat banget. Iya benar. Tapi sesudah dengar ceramah apa yang terpikir? Ya Enak nggak kira-kira jadi orang yang berbuat baik? enak Kak. Enak, Alhamdulillah. enak. Dengar orang baik saja enak. Iya. Orang berbuat baik ke kita aja kita senang. Iya. Sebetulnya kalau kita mau saking senangnya, kita lah yang berbuat baik. Betul Kak. Ya. Pertanyaan? Sebelumnya pertanyaannya kayaknya nggak beda jauh dengan ibu yang tadi. Kalau gitu jawabannya juga sama aja lah ya. Tapi biar menghilangkan penasaran saya, A. Karena saya orangnya penasaran, A. Saya ingin menanyakan tentang kemarin kan kita baru saja melewati Natal dan Tahun Baru. Dan kita sebagai mungkin bisa dibilang menjaga kerukunan antar umat beragama, dan kebetulan saya mempunyai keluarga yang non-mus juga. Lantas saya melihat di dunia maya ketika tanggal 25 Desember kemarin ada yang mengharamkan untuk kita mengucapkan selamat hari Natal kepada beliau. Tapi sekarang kalau kita pikir-pikir ketika kita lebaran dia mengucapkan mohon maaf lahir batin. Kayaknya maaf lahir batin gitu ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tapi kalau misalkan kita ke hari Natal, kayaknya nggak fair banget kalau kita tidak mengucapkan. Terus gitu. Juga saya melihat di surat An-Nisa ayat 86 itu berbunyi ketika kau mendapatkan penghormatan maka balaslah penghormatan itu jauh lebih baik. Ya. Baik. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Islam itu sangat toleran. Kita nolong orang, tetapi kalau sudah berkaitan ibadah ya, itu sudah lakum dinukum waliyadin. Nah, yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama, kalau kita mengucapkan itu berarti kita mengakui ketuhanannya, padahal bagi kita hanya Allah. Allahu Ahad, sedangkan Nabi Isa bukan Tuhan gitu. Jadi bagaimana? Saya memang tidak mengucapkan, tapi hubungan saya baik karena bertoleransi atau berkebersamaan itu tidak perkara masalah ucapan saja. Kan banyak yang lain yang bisa kita lakukan. Selamat ya, semoga sehat, hari-harinya penuh hidayah Allah gitu kan. Bagus kan. Kan kita bisa baik dengan raut muka, baik dengan sikap, betul tidak? Masih banyak kebaikan yang lain yang bisa dilakukan. Benar ada juga yang kita mah tidak memperingati itunya, tapi Nabi Isa ya ada banyak pendapat. Lebih hati-hati lebih bagus. Gitu. Terima kasih sahabatku sekalian. Saya berangkat umroh insya Allah tanggal 13 Desember. Ada yang mau ikut? Desember. Saya ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pasti ada masalah nih ya. Februari ya, ada yang mau ikut? Ayo atuh. Minta ya ke Allah ya, karena sebagian besar yang ikut tuh nggak ngongkos sendiri, diongkosin bapaknya, suaminya, ibunya, tapi Allah yang ngongkosin. Kalau ada yang mau ikut silakan ke MK Travel di sana, mulai dari paket hemat sampai paket yang agak lebih dari hemat ya. Di MK Travel ya, di Cipaku 1 di sana. Mari kita tutup dengan Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Tidak usah terlalu keras, kita sama-sama berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak mencurahkan rahmat untuk kami pasti binasa jadi orang yang rugi. Duhai yang Maha Menatap, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa yang kami perbuat selama ini. Hapuskan ya Rabb sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Duhai Allah, ampuni siapapun yang hidupnya penuh kemunafikan. Ampuni siapapun yang pernah mendekati zina ya Allah, yang pernah tergelincir berbuat hina. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duha yang Maha tahu segalanya, ampuni segala kezaliman kami kepada orang tua. Engkau tahu apa yang kami lakukan kepada ibu bapak kami. Beri kesempatan kami jadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ampuni ibu bapak kami, berkahi sisa umurnya. Sayangi ya Allah keduanya. Jadikan semua jerih payahnya menjadi amalan yang melimpah. Karuniakan kepada orang tua kami husnul khotimah ya Allah. Lapangkan kuburnya, ringankan hisab. Lindungi dari su'ul khotimah, lindungi dari azab kubur, lindungi dari fitnah jahanam. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Ya Allah, berikan kesanggupan kami menghindari maksiat ya Karim. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa.
Kuatkan iman kami ya Allah, agar tidak terjerumus, agar tidak tergelincir. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang membimbing kami mengenal-Mu, yang menjadi jalan kami bisa dapat hidayah-Mu, taufik-Mu. Muliakan keluarga dan keturunan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Wahai yang Maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau yang janji akan mengabulkan doa. Engkaulah yang Maha mengabulkan harapan hamba. Kabulkan doa-doa kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin doalah masing-masing. Amin ya Allah. Sami'an qariban wa huwa ma'akum. Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan Dia bersamamu. Doalah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah, jangan ragu-ragu. Allah tidak pernah mengecewakan yang meminta. Doalah saudaraku, pasti didengar oleh Allah. Dia yang Maha baik. Ya Allah, kabulkan ya Mujib, ya Sami, ya Bashir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah, kabulkan doa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, berikan kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi'. Bukakan jalan keluar yang penuh berkah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya Karim, ya Allah, cukupi kami dengan rezeki yang halal barokah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, tubuh yang sehat walafiat. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu, hati yang tidak pernah berpaling darimu. Ya Allah, jadikan hati ini selalu lurus niatnya karenamu. Izinkan hati ini merasakan indahnya mencintaimu ya Allah. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang merasakan bahagianya rindu. Rindu ingin bertemu denganmu. Wahai Allah, izinkan kami menjadi orang yang selalu merindukanmu. Ya Rabb, izinkan kami pun merindukan berjumpa dengan Rasul-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun ya Allah. Ya Allah, jadikan bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang takut padamu. Persatukan para ulama ya Allah. Beri hidayah bagi yang melupakanmu.
Ya Karim, istiqomahkan kami ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Jangan cabut nikmat iman ini. Jadikan kami ahli kebaikan sampai akhir hayat husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Hadirin, berzikirlah sebanyak-banyaknya, kurangi bicara kecuali yakin pembicaraan kita benar. Perbanyaklah zikir, fadkuruni adzkurkum. Maka orang-orang yang banyak zikirlah orang-orang yang akan diperlakukan spesial oleh Allah. Terima kasih, kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.